صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mari kita awali sirah kita malam hari ini dengan bacaan basmalah. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, alhamdulillah saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal. Khusus spesial dari Rabiul Awal, antaranya yang terbesarnya adalah lahirnya baginda Nabi Muhammad. Apa yang sudah kita kisahkan ini adalah mengisahkan bagaimana besarnya perjuangan beliau untuk menegakkan Islam, menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Teramat besar perjuangan yang beliau lewati. Kita hari ini itu benar-benar hanya menikmati hasil. Kita hari ini benar-benar menikmati indahnya bagaimana Islam. Maka setidaknya ini menjadi bahan renungan kita bersama. Ketika kita mencintai Nabi, ketika kita mencintai seseorang, biasanya kita akan kulik latar belakangnya, ingin tahu siapa bapaknya, orang mana, di mana sifatnya, latar belakangnya bagaimana. Ini kita banyak yang mengatakan saya mencintai Nabi, banyak Nabi siapa ceritakan, bingung, cuma tahu di awal-awal, padahal awal-awal itu baru bagian kecil dari perjuangan kita. Dari apa yang sudah kita kisahkan berapa bulan? 6 bulan, setengah tahun, kurang lebihnya, dan belum selesai. Mungkin beberapa bulan lagi ke depan belum selesai juga. Panjang dan memang melewati banyak rintangan. Maka ketika kita disuruh menjadi amalan ketika menyebut nama beliau menjadi sebuah kesunahan yang selalu berganti Allah dengan Nabi Muhammad itu yang disebut nama Allah, maka pasti setelahnya kita akan menyebutkan nama Rasulnya. Maka tidak berlebihan karena memang apa yang beliau lewati ini cukup luar biasa panjang untuk menegakkan kalimat tauhid. Baik, kita lanjutkan. Terakhir kemarin kita sudah sampai ke pembahasan orang-orang yang diperintahkan oleh Nabi untuk dibunuh walaupun mereka bergelantungan di kiswah Ka'bah. Ketika awal masuk kota Mekah, pimpinan dari salah satu suku yang diberikan amanah untuk membawa pasukan masuk mengatakan, sungguh ini adalah hari pembantaian. Maka ketika itu kata Nabi, engkau berdusta wahai Sa'ad, bahwa hari ini bukan hari pembantaian, tapi ini adalah hari kasih sayang. Semua orang Quraisy, orang yang selama hampir orang yang 13 tahun ketika Nabi berada di Mekah, itu beliau selalu disiksa, diintimidasi, bahkan beberapa sahabat dibunuh. Bahkan beliau sempat beberapa kali dicederai secara fisik gitu ya. Namun ketika beliau balik punya kemampuan yang bukan hanya menguasai, bahkan pun membunuh mereka sanggup, tapi Nabi mengatakan hari ini adalah hari pemaafan, hari ini adalah hari kasih sayang. Gak ada yang dibunuh kecuali 10 orang. Karena memang 10 orang ini udah kelewatan gitu ya, catatan kriminalnya banyak banget gitu. Tapi dari 10 ini pun yang terbunuh hari itu hanya 2 orang saja. Hanya 2 orang. Yang lainnya akhirnya apa nanti Pak? Semuanya pun akhirnya hidup. Kalau dengan kisah hidup kita mungkin susah mengambil Pak ya. Ada saudara kita dibunuh, dibelah hatinya, diambil jantungnya, dimakan. Apa digigit gitu ya. Kalau kita mungkin nggak ada cerita maaf. Tapi Nabi maaf, diterima. Yang memprovokasi
provokator sehingga terjadinya pengkhianatan oleh suku Bakar yang membunuh dari suku Khuza'ah, dibantai 23 orang kan karena Ikrimah, tapi juga dimaafkan oleh Rasul. Wahsy, orang yang membunuh paman Nabi, dan beberapa orang lainnya, semuanya akhirnya nanti dimaafkan. Akan sampai nanti bahasan kita ke sana. Maka terakhir kemarin kita sampai bahasan ke Abu Quhafa. Siapa Pak kemarin Abu Quhafa? Ayahnya Sayyidina Abu Bakar. Ini jangan sampai lupa, Pak. Karena 3 orang khulafaur rasyidin yang lainnya namanya selalu bersanding dengan nama orang tua yang Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar ya ada, Abu Bakar As-Siddiq. Maka kalau nama beliau adalah Abu Bakar bin Abu Quhafa, itu adalah ayahnya Sayyidina Abu Bakar. Beliau sudah usia sangat tua. Karena kalau kita lihat perbandingan umur Nabi dengan umur Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar itu selisihnya kalau nggak salah 2 tahun. Nabi sudah pada saat itu umur beliau sudah di 61 masuk 62. Berarti Sayyidina Abu Bakar umurnya mungkin kisaran 59 atau 58 ya. Berarti orang tuanya sudah umur berapa? 80-an atau lebih gitu ya. 80 berarti nikah sudah umur. Jadi orang tuanya Sayyidina Abu Bakar sudah sepuh. Disebutkan dalam riwayat bahwa beliau pun sudah buta. Pada hari itu pembebasan kota Mekah, beliau sudah didampingi oleh cucunya. Maka disampaikan oleh cucunya bahwa ada pasukan hitam ramai gitu ya dari kejauhan. Kata Abu Quhafa, bagaimana bentuk formasi mereka? Mereka membentuk formasi 5. Ada ke depan, belakang, kiri, kanan, tengah. Kalau begitu formasinya kita bergegas masuk ke rumah, karena setelah ini pasti akan terjadi pembantaian. Karena setelah mereka nggak lihat lagi, ternyata Nabi pas sudah mau masuk kota Mekah berubah formasinya yang 5 tadi menjadi 4. Jadi depan, belakang, kanan, kiri. Belakang itu yang pasukannya. Maka Abu Quhafa karena sudah tua, jalannya lama, kemudian ditangkap oleh pasukan muslimin yang sedang mencari 10 orang tadi. Ya, 10 orang ini memang sengaja dicari, Pak. Dikejar gitu ya. Kalau ketemu yang lain tidak diapa-apain. Ketemu di rumah aman. Di rumah mereka, selama mereka tidak keluar dari rumah, tidak dilukai oleh pasukan muslimin. Sampai akhirnya Abu Quhafa ini ditangkap dan sahabat tahu ini ayahnya Sayyidina Abu Bakar, dibawa baik-baik ke hadapan Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Abu Bakar sangat sayang dengan ayahnya, begitupun ayahnya. Akhirnya Abu Quhafa, Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, sudah saatnya engkau untuk masuk Islam. Sudah tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan lain. Benar tentang kenabian Nabi Muhammad itu tidak ada kedustaan sedikit pun. Buktinya hari ini kota Mekah direbutnya. Setelah negosiasi dengan orang tua, akhirnya Abu Quhafa bersedia untuk masuk Islam. Maka digendong oleh Sayyidina Abu Bakar karena tersebut digendong ke hadapan Rasul. Ketika Rasul melihat Abu Quhafa, wahai Abu Bakar, kenapa engkau mempersulit ayahmu yang sudah tua renta ini? Selayaknya aku yang datang kepada dia. Maksudnya Nabi yang harusnya datang ke Abu Quhafa, dan kau persulit ayahmu. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, tidak, kami tidak merasa sulit, atau ayahku tidak merasa sulit, karena engkau layak diperlakukan seperti itu. Engkau layak untuk dimuliakan seperti itu. Maka akhirnya Abu Quhafa pun masuk Islam. Maka unik, keluarga Abu Bakar ini 4 generasi bertemu dan menjadi sahabat Nabi. Pertama ayahnya Abu Quhafa, kemudian yang kedua adalah Abu Bakar itu sendiri, kemudian anaknya, kemudian cucunya. Jadi 4 generasi menjadi sahabat Nabi. Karena definisi sahabat apa?
hidup sesama, hidup dan berjumpa, hidup dan berjumpa dengan Nabi. Ada juga yang hidup sesama Nabi tapi tidak ketemu, tidak disebut dengan sahabat. Dan ketika mendapatkan definisi sahabat ini mendapatkan sebuah kemuliaan yang memiliki posisi yang lebih dibandingkan yang lain. Kemudian Abu Quhafah ini rambutnya sudah putih semua, Pak. Sudah putih, sudah berdua, sudah putih banyak. Maka oleh Nabi diperintahkan, oleh Abu Quhafah, ubahlah warna rambutmu, jangan seperti orang Yahudi. Gitu. Akhirnya apa Pak warnanya? Merah. Ya, apa? Merah-merahan gitu ya. Warna coklat atau warna ke merah-merah. Maka kalau mau semir Pak, semir warna itu. Jadi biar kelihatan. Saya kalau semir jadi 20 tahun lebih muda. Jadi semir rambut kok boleh. Tapi warnanya warna seperti ini. Cuma kalau enggak beda-beda apa juga. Bukan sebuah keharusan gitu ya. Maka di sini awal mula muncul hukum dibolehkan untuk mewarnai rambut dengan warna yang warna coklat atau warna kemerah-merahan. Biasanya kalau laki-laki jarang ya. Perempuan biasanya ya. Baik, kemudian setelah Abu Quhafah masuk Islam, maka saat itu Rasul masuk berjalan mendekat ke depan Ka'bah. Ketika beliau sudah melihat Ka'bah, maka beliau menundukkan wajah beliau, tanda ketawaduan beliau, rindunya beliau. Sebutkan dalam riwayat bahwasanya Rasul, bahwa sahabat menyaksikan Rasul tertunduk sampai dagu beliau menyentuh leher. Jadi benar-benar kalau kita benar hormat gitu, tawaduknya di hadapan Ka'bah. Karena rindu betul beliau ini melihat Ka'bah. Kemudian sambil beliau membaca surat Al-Fath ayat 1 sampai ayat 29. Boleh dibukakan ini ya, surat Al-Fath yang dibaca oleh Rasul lengkap dari ayat pertama sampai ayat ke-29. Nah, di antara langsung ke ini saja Pak ya. Nanti boleh dilihat surat ke-48. Surat ke-48 ayat 1 sampai 29. Di antara isi kandungan di ayat pertamanya adalah Allah menyebutkan tentang kemenangan. Inna fatahna laka fathan mubin. Di situ para ahli tafsir mengatakan bahwasanya kemenangan di sini bukan hanya kemenangan dari pembebasan kota Mekah saja, tapi ini sebuah rangkaian dari semua peristiwa yang ada di akhir-akhir kehidupan Rasulullah, dari perjanjian Hudaybiyah, kemudian Fathul Mekah, kemudian nanti ada perang Hunain, kemudian ada perang Tabuk. Dari semua itu nanti semuanya kemenangan ada di pihak kaum muslimin. Walaupun nanti ada di kisah perang Hunain ketika melawan suku Khuza'ah, ada awal-awal ada kekalahan di kaum muslimin karena mereka diserang di dalam lembah, di bawah lembah. Namun datang pasukan malaikat. Tapi beda dengan perang Badar. Kalau perang Badar mereka ikut perang. Kalau di situ nanti di Hunain mereka ikut perang, tapi hadir saja. Hadir seperti kelihatan seperti laba-laba, apa namanya? Tawon ya, hitam gitu, yang membuat Khuza'ah nanti ketakutan kabur. Nah, dari rangkaian kejadian-kejadian tersebutlah ayat ini menceritakan bahwa kemenangan itu mutlak ada di kaum muslimin. Nah, adapun Rasul ayat keduanya, kalaupun beliau nanti pernah melakukan kesalahan, maka beliau sudah masuk artinya tidak melakukan dosa gitu, terhindar dari dosa, dijaga oleh Allah ya, Nabi Muhammad dijaga oleh Allah sehingga beliau tidak melakukan maksiat. Makanya kalau untuk Nabi
khusus untuk Nabi. Kalau kita tidak cocok ya. Nabi disebut dengan maksum, terhindar dari perbuatan dosa, terjaga dari perbuatan dosa. Ya, kalau kita naik turun ya, hari ini baik, besok kita jahat gitu ya. Nah, masih bagus Pak naik turun. Yang musibah turun terus musibah. Kalau naik turun masih bagus, ada dinamikanya gitu ya. Kalau naik turun bagus juga, tapi kadang-kadang kita lalai. Sampai nanti di akhir ayat ke-9 itu di ayat 29 menegaskan bagaimana sikap Nabi, ruhama bainahum wa asyadu ala kufar wa ruhama bainahum gitu ya. Begitu tegasnya Nabi terhadap orang-orang kafir. Tidak ada toleransi buat kafir. Tegas betul beliau. Tapi dengan sesama muslim beliau penuh dengan kasih sayang. Hari ini kita dengan sesama muslim diadu-adu kita ya, diadu-adu dengan orang luar. Saya toleransi, bicara toleransi dengan luar cukup mencep. Ketika dengan sesama muslim diadu-adu, ini musibah kita hari ini. Mudah-mudahan nanti 2004 udah nggak ada lagi lah yang begitu gitu ya. Kalaupun ada, kita jangan mudah-mudah terpancing dalam kolam-kolam kebencian yang sudah dibentuk selama ini. Mudah-mudahan lebih baiklah kita ke depan. Baik, itu Nabi bacakan di depan Ka'bah dari ayat pertama sampai ayat 29. Kemudian pada saat Nabi masuk ke kota Mekah, pasukan Khalid bin Walid yang merupakan pasukan pendobrak, yang pasukan yang paling depan, mereka tak masuk ke kota Mekah, tapi Nabi perintahkan mereka berada di depan kota Mekah untuk menghindari kalau ada penyerangan dadakan, pasukan Khalid yang akan menghalanginya. Maka ketika pasukan Khalid akan masuk, karena sudah selesai, kata perintah Nabi masuk gitu. Ketika mereka akan masuk, bertemu mereka dengan pasukan kecil yang dibentuk oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Ingat apa? Yang Ikrimah, dia berusaha untuk mengumpulkan pemuda-pemuda Quraisy yang ada di luar kota Mekah, ingin melakukan perlawanan terhadap pasukan muslimin. Sebenarnya mereka mengumpulkan berapapun dari Quraisy tidak bakal bisa melawan kekuatan muslimin yang 10.000 orang. Namun Ikrimah berusaha gitu ya, mengumpulkan pasukan-pasukan yang tersisa dan menghadap pasukan Khalid. Kata Khalid bin Walid, dia tahu persis apa perintah Nabi, nggak boleh perang, nggak boleh bunuh orang. Maka ketika dihadap, biasanya kan orang yang biasa perang disuruh nggak perang susah gitu ya. Ada lawan tangguh diselesaikan juga. Namun kata Khalid, aku dilarang oleh Rasul untuk berperang. Saat ini kami dilarang untuk berperang. Tapi kalau ada di antara kalian 10 orang yang dicari, maka majulah, ayo kita tadi. Kata Khalid. Ternyata dari pasukan kecil ini pun tidak mau menyerahkan Ikrimah bin Abi Jahal, dan juga ada salah satu lagi yaitu Sofwan. Sofwan juga ada di dalam pasukan kecil itu. Ikrimah dengan Sofwan. Ikrimah dengan Sofwan, 2 orang yang masuk 10 orang yang harus dibunuh gitu ya. Karena pasukan ini tidak mau menyerahkan Ikrimah dan juga Sofwan, akhirnya Khalid mengambil keputusan, ini bagi menantang. Dan Khalid pun sudah merintahkan mereka untuk pulanglah kalian, masuk ke dalam rumah kalian, maka kalian aman. Sebagaimana instruksi Nabi, kalau masuk ke rumah Abu Sufyan aman, masuk ke rumah sendiri aman, masuk ke dalam Ka'bah aman. Khalid sudah melewati peringatan Ka'bah, sudah melakukan apa yang mesti dia lakukan. Namun pasukan ini pun bersikeras tetap akan menghadap. Akhirnya terjadilah peperangan kecil gitu ya,
pasukan kecil ini yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal dan juga Sofwan, terjadi peperangan kecil yang akhirnya menewaskan 23 orang Quraisy. Bisa dikatakan mungkin mati, ya, hampir mayoritas mati gitu. Adapun Ikrimah dengan Sofwan itu melarikan diri ke Syam. Karena kalah pasukannya, mereka melarikan diri. Kemudian dalam rombongan Khalid tersebut ada Ali. Ali juga berada di pasukan itu. Maka Sayyidina Ali mengejar Haris bin Hisham dan juga Abdullah bin Rabi'ah. Dua orang ini pasukan yang tadi menghadang kabur gitu ya. Dan mereka bersembunyi di rumah Ummu Hani. Nah, Ummu Hani ini adalah saudara kandungnya Ali bin Abi Thalib. Tapi mereka tidak saling kenal. Karena kan Sayyidina Ali dari kecil sudah ikut bersama Nabi. Maka pada hari kata Ummu Hani pun pada saat itu sudah masuk Islam. Ketika Ali berada di depan rumahnya Ummu Hani akan meminta dua orang yang bersembunyi di rumahnya supaya keluar, kata Ummu Hani, "Wahai Ali, mereka di bawah naunganku." Artinya dua orang ini gak boleh dibunuh, aku yang menjamin mereka. Karena memang mereka berdua datang ke rumah Ummu Hani minta pertolongan, minta dilindungi. Makanya diizinkan masuk rumah dan Ummu Hani yang pasang badan gitu ya menghadapi Sayyidina Ali. Wahai Ali, kemudian Ali berpesan, "Wahai Ummu Hani, ketahuilah, jaga mereka jangan sampai keluar dari rumahmu. Kalau mereka keluar tanpa izin Nabi, maka suku akan aku bunuh." Jadi Sayyidina Ali mengingatkan kepada Ummu Hani. Maka Ummu Hani mengatakan, "Baiklah, nanti aku akan meminta izin kepada Rasul." Maka setelah itu Ummu Hani datang ke tenda Nabi, karena Nabi belum punya rumah pada saat itu. Ya, belum masuk rumah gitu ya. Masih di tenda. Di situ beliau sedang bersih-bersih gitu ya dengan air yang ditutupi dengan tirai gitu, ada Fatimah yang jaga. Maka ketika Ummu Hani itu datang, Nabi sudah salin, kemudian berbicara di balik tabir. Artinya tidak langsung hadap-hadapan, tapi ada kain tabir gitu ya, ada kain. Tanya oleh Ummu Hani, "Ya Rasulullah, Haris bin Hisham dan juga Abdullah bin Rabi'ah berada di bawah naunganku, di bawah perlindunganku." Maka kata Nabi, "Wahai Ummu Hani, siapapun orang yang engkau kalian lindungi, maka aku pun akan melindungi mereka." Artinya apa? Nabi mengizinkan Ummu Hani untuk melindungi dua orang yang berlindung di rumahnya. Karena memang Nabi datang ke kota Mekah bukan untuk balas dendam, sedikit pun tidak ada niatan untuk balas. Betul-betul beliau datang itu penuh dengan kasih sayang, penuh dengan keislaman, untuk merangkul semuanya, nggak ada yang disakiti gitu. Kalau kita lihat dari penaklukan yang dilakukan oleh pasukan yang lainnya, apa yang terjadi setiap penaklukan? Pasti selalu terjadi pembantaian, penghilangan etnis gitu ya, dibunuh habis. Tapi Islam kan datang dengan penuh kedamaian. Maka setelah itu Ummu Hani memberikan perlindungan kepada Haris bin Hisham dan juga Abdullah bin Rabi'ah. Kemudian Khalid setelah masuk ke kota Mekah lapor kepada Nabi, menyampaikan apa yang terjadi ketika mereka akan masuk ke kota Mekah, yaitu perlawanan yang dilakukan oleh Ikrimah dan juga Sofwan. Maka setelah mendengarkan cerita dari Khalid bin Walid, Nabi memaafkan Khalid bin Walid karena memang kondisinya nggak ada pilihan. Karena mereka sudah diberikan saran nggak mau dengar untuk menyerahkan dua orang yang wajib dibunuh, nggak mau menyerahkan. Makanya
Khalid bin Walid melakukan penyerangan kepada mereka. 23 orang yang mati. Nah, kemudian Haris dan juga Ikrimah lari ke arah negeri Syam. Nah, adapun Hindun dia berada di kota Mekah. Dia sembunyi di kota Mekah dengan bentuknya. Nanti unik juga dia masuk Islam. Insyaallah kita sambung ke sana. Nah, di antara yang dikejar lagi adalah Habar bin Aswad. Zubair bin Awwam mencari 10 orang, dia ketemu dengan Habar bin Aswad. Dia lari bergelantungan di kiswah Ka'bah, di kain Ka'bah. Pada saat itu Nabi sedang berada di sana juga, dan juga Quraisy sedang berkumpul juga ada di sana. Dan Zubair melakukan pembunuhan terhadap Habar bin Aswad ketika dia berada pas di depan Ka'bah. Sebagaimana perintah Nabi, kalau ketemu dengan 10 orang ini bunuh, walaupun mereka bergelantungan di Ka'bah. Dan semuanya menyaksikan itu. Jadi yang terbunuh dia salah satunya, Habar bin Aswad. Kemudian Nabi setelah berada di depan Ka'bah, beliau sambil tawaf gitu ya, dan juga beliau di situ mengulang-ulang membaca surat Al-Fat ayat 29. Surat Al-Fat ayat 29. Itu beliau ulang-ulang terus baca di situ. Setelah melakukan tawaf di depan Ka'bah, kemudian beliau datang ke sumur Zamzam. Jaraknya nggak terlalu jauh ya. Itu Ka'bah, di sininya sumur Zamzam. Maka Nabi meminta kepada Abbas, wahai Abbas, kesinilah paman beliau yang baru masuk Islam. Wahai Abbas, timbakanlah air buat kami. Nah, di sini nanti menjadi hukum tersendiri. Karena Nabi kenapa enggak Nabi timba sendiri? Karena Nabi khawatir nanti umat akan berebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi khawatir nanti akan menjadi kesunahan kalau minum air Zam-Zam harus nimba sendiri. Kebayang nggak Pak? Kalau hari ini minum air Zam-Zam nimba sendiri, nggak ada di keran-keran. Berapa banyak orang tuh yang akan berjepit-jepitan gitu ya, sumurnya nggak seberapa. Makanya Nabi meminta kepada Abbas untuk menimbakan buat semuanya, sehingga luar hukum bahwasanya kalau minum air Zam-Zam nggak harus ditimba orang. Jadi sekarang kita bisa minum dari keran di mana aja, penting air Zam-Zam boleh diminum. Dan juga menjadi kesunahan setiap kali selesai tawaf disunahkan kita untuk minum air Zam-Zam. Dan banyak hadis-hadis kekhususan dari air Zam-Zam. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa air Zam-Zam ini bukan hanya menghilangkan haus, tapi juga mengenyangkan. Gimana? Terasa nggak air Zam-Zam mengenyangkan? Kalau belum, berarti efeknya belum berpengaruh buat kita. Ada masalah. Ada masalah dengan tubuh kita. Ya. Jadi air Zam-Zam itu bukan hanya menghilangkan haus, tapi juga mengenyangkan. Ini hadis Nabi yang menyebutkan tersebut. Dan juga Zam-Zam itu ketika diminum sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Zam-Zam ketika diminum sesuai dengan niat orang meminumnya. Jadi ketika minum air Zam-Zam, ketika kita meniatkan sesuatu, insya Allah niat yang kita hadirkan pada saat minumnya itu akan Allah ijabah. Kemudian satu-satunya air yang boleh diminum ketika berdiri Zam-Zam. Karena Nabi hadis ketika menyebutkan air Zam-Zam minum sambil berdiri. Ada alasannya Pak, kenapa? Karena ini air paling bersih Pak. Ini air kualitasnya paling bersih, tanpa harus difilter lagi oleh tubuh kita, masuk ke dalam seluruh tubuh kita, jaringan tubuh kita aman. Nah, air kita yang kita minum hari ini Pak, sudah difilter saja masih bermasalah. Sudah difilter berulang kali gitu ya, ya batu lah, ya zat apalah, kapur macam-macam. Tapi kalau ada Zam-Zam, tapi bukan artinya terus kita boleh minum berdiri begitu juga, enggak juga. Kalau kita minum paling bagus begini, duduk, makan paling bagus ya
duduk, bukan sambil berdiri. Kemudian selesai tawaf, Abbas bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidakkah Anda mendatangi rumah tinggal dulu? Abbas bertanya kepada Nabi. Nabi kan tinggal di Mekah itu sampai dari kenabian beliau sampai 13 tahun ya. 13 tahun bersama dengan Khadijah. Beliau tinggal di perumahan, kalau bahasa kita sekarang di ring 1, karena rumah beliau dekat dengan Ka'bah. Rumah beliau itu berhimpitan berdekatan dengan pembesar-pembesar Quraisy. Karena Khadijah di awal-awal kisah kita Khadijah kalau dikumpulkan seluruh harta bangsawan Mekah diadu dengan harta Khadijah, hartanya Khadijah jauh lebih banyak. Tapi ketika menikah dengan Rasulullah, semua hartanya Khadijah serahkan kepada. Gak hanya sampai di situ, Bang. Sampai beliau berpesan, ya Rasulullah, kalaupun nanti aku mati duluan dan engkau ingin menyeberangi lautan, tidak ada perahu untuk menyeberanginya, galilah kuburku, ambil tulang belulangku, engkau jadikan ia sebagai jembatan untuk kau lalui lautan Rasulullah. Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana perjuangan Sayyidah. Maka rumah Sayyidah Khadijah itu benar-benar istimewa gitu ya. Tempatnya tempat elit, ring 1-nya Mekah gitu ya. Ketika Nabi ditanya oleh Abbas, wahai Rasulullah, kota Mekah ini sudah engkau kuasai. Ini kota Mekah bukan mereka berdamai dengan Nabi kita. Ini dikuasai dengan pasukan. Artinya seluruh Mekah beserta dengan isinya, dengan manusianya, itu semuanya di bawah Rasulullah. Kalau Nabi ingin jual, dia boleh Nabi jual, jadi budak mereka. Bukan hanya harta mereka saja, mereka jadi budak. 10.000 orang ada di Mekah, semuanya jadi budak Nabi. Kalau Nabi ingin, tapi Nabi tidak. Kata Nabi, hari ini semuanya aku bebaskan. Gak ada yang ditawan, gak ada yang dijadikan tawanan atau rampasan perang. Maka kata Nabi, wahai Abbas, rumahku ketika aku tinggal ini sudah diambil oleh sepupuku, diambil oleh Aqil bin Abi Thalib, saudaranya Ali. Dirampas, bukan diambil gitu. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, rumahnya Nabi diambil oleh Aqil. Nah, rumah ini ternyata dijual oleh Aqil. Maka kata Nabi di sini, Nabi menunjukkan bagaimana mulianya Islam. Walaupun beliau sudah menguasai kota Mekah, tapi rumah ini sudah pernah ditempati, sudah pernah dirampas, diambil oleh Aqil dan dijual ke orang lain. Maka kata Nabi, bagaimana mungkin aku menempati rumah yang sudah pernah dijual? Sampai sedemikian rupa Nabi menjaga tidak ingin merampas sedikit pun apa yang ada di kota Mekah. Padahal itu rumah beliau sendiri. Maka Nabi bertanya lagi kepada Abbas, wahai Abbas, apakah Aqil masih meninggalkan tempat tinggal buat kami? Ternyata Aqil sudah menjual semuanya. Yang punya Nabi semuanya sudah dijual. Maka Nabi akhirnya mengatakan, maka bagaimana mungkin aku menganggap rumah yang sudah pernah dijual itu sebagai rumahku? Itu milik orang. Kalau aku ingin tinggal di situ, berarti aku beli lagi. Padahal beliau pun kalau ngambil pun orang Mekah tak bakalan protes, nggak berani. Yang namanya menagih dengan pasukan, nggak berani mereka. Nabi tinggal di kota Mekah hanya 19 hari. Masih ingat nggak? Kenapa Nabi tidak tinggal di kota Mekah, mengalihkan ibu kota Mekah? Ada yang masih ingat, Pak? Kan Nabi kan di antara tujuan besar dia kan menguasai Mekah. Tapi ketika waktu Mekah dikuasai, tidak ditempatin sama Nabi. Hanya 19 hari, habis itu balik lagi ke Madinah. Ada yang masih ingat, Pak? Ketika awal hijrah beliau ke Madinah, apa kata
kota Madinah ini sebagai batu loncatan saja, setelah kau kuasai Mekah nanti kau kembali di sana? Kata Nabi, enggak. Madinah akan menjadi, kata beliau apa? Mekah adalah kota yang begitu aku cintai, aku rindukan. Tapi sejak beliau pindah ke Madinah, maka Madinah menjadi kota yang paling beliau cintai dan tidak akan pernah ditinggali, walaupun nanti itu kan belum waktu Mekah jauh masih banyak awal-awal. Walaupun nanti Mekah itu akan aku kuasai, aku tidak akan kembali ke kota Mekah. Maksudnya beliau tidak akan pindah ke kota Mekah. Makanya Nabi di kota Mekah hanya menempati 19 hari. Nah, selama 19 hari itu Nabi selalu melakukan sholat dengan qasar. Ini menjadi sebuah hukum nanti. Jadi tapi beliau tidak jamak. Jadi selama 19 hari itu waktu sholat ya beliau qasar, tidak jamak. Walaupun nanti dalam fikih berselisih pendapat, ya ada menyebutkan cuma 3 hari buat ketika kita musafir sampai ke tujuan kota yang kita kunjungi itu boleh 3 hari, ada yang menyebutkan 6 hari. Tapi Nabi ketika di kota Mekah selama 19 hari, full selama 19 hari itu Nabi mengqasar jamak sholat, mengqasar sholatnya. Artinya ketika waktu masuk sholat zuhur, beliau sholat zuhur tapi 2 rakaat. Asar nanti begitu juga. Dan beliau jadi imam dan makmumnya orang Mekah. Mereka boleh qasar enggak? Enggak. Jadi mereka sholat dengan imam yang mengqasar sholat. Setelah 2 rakaat yang mungkin mereka berdiri lagi tambah 2 rakaat. Jadi kalau kita sedang musafir paling bagus nih kalau untuk menjadi imam, siapa jadi imam? Berarti yang musafir itu sendiri. Ke arah Bandung itu ada di rest area berapa? Saya lupa. 97 atau berapa? Cuma itu ada ya. Itu di masjidnya itu ada tulisan Pak, musafir di sini. Terus ada emplang gitu ya. Yang musafir sini malamnya. Yang mungkin sholatnya di sebelah sini ditunjukin. Jadi orang kalau udah tahu nih kalau sholat di sini pasti imamnya ini antar musafir. Nah, tapi kalau ada mungkin bagusnya memang musafir yang jadi imam, nanti mungkinnya tinggal nambah 2 rakaat melengkapi sholatnya. Kalau zuhur udah 2 rakaat, kalau maghrib tambah 1. Kemudian maka menjadi keutamaan juga nantinya ketika kita sedang dalam keadaan musafir, kalau kita tidak kesusahan untuk melaksanakan waktu sholatnya, maka boleh diqasar tanpa harus menjamak. Tapi kalau kesusahan untuk sholat, artinya banyak aktivitas di situ, mondar-mandir atau penuh aktivitas di kota tersebut, boleh kita juga dengan jamaknya. Kemudian setelah itu Nabi mengumpulkan seluruh Quraisy di Bukit Safa, di Bukit Safa, yang mana pada saat itu belum ada bangunan di sekitar Bukit Safa, karena kan memang bukit gitu ya, nggak mungkin dibuat bangunan. Namun kalau hari ini itu udah ketutupan ya, Safa Marwah itu kan udah di bawah bangunan gitu ya, sudah ada bangunan yang menutupnya. Nah, Nabi mengumpulkan seluruh penduduk Quraisy di Bukit Safa. Isinya beliau berpesan kepada seluruh penduduk Quraisy bahwa mulai hari ini tidak boleh lagi ada kemusyrikan, tidak boleh lagi ada perzinahan, tidak boleh lagi ada riba. Semua perkara jahiliyah berada di bawah telapak kakiku. Artinya nggak boleh berkembang lagi, kecuali 2: pengurusan jamaah haji dan juga pengurusan Ka'bah. Dua aja yang memang masih diurus oleh orang Quraisy. Selebihnya yang lain nggak boleh. Karena di antara kebiasaan Quraisy yang lainnya apa? Ada ngadu nasib gitu ya. Ngadu nasib itu kayak malam ini berangkat atau enggak. Jadi mereka pakai panah gitu ya, pakai panah. Kalau yang terkenal nanti, oh ini
burung, ada burung lewat, oh kalau burung ini tandanya ini perjalanannya nanti akan banyak halangan gitu. Kita masih ada hari begitu. Jangan pergi hari Senin gitu. Ada kurofat-kurofatnya tinggi. Padahal semua hari itu hari baik ya. Nah, selama kita berangkat dengan bersandar kepada Allah, insya Allah aman. Hari apapun kita berangkat, insya Allah. Baik, mungkin cukup sampai di kisah ini dulu, sampai Quraisy semua dikumpulkan. Nanti setelahnya kita akan masuk pembahasan ada orang Quraisy yang berniat ingin membunuh Nabi gitu ya. Tapi akhirnya berubah, terbalik, ingin membunuh malah melindungi Nabi. Nanti ada kisah naik Bilal azan pertama kali di atas Ka'bah, itu merepotkan orang-orang Quraisy, Pak. Bagaimana mungkin bagi di mata mereka Bilal yang dulunya adalah budak, bagi mereka budak ini kan nggak ada harganya gitu. Hina benar di hadapan Quraisy itu. Tapi orang yang hina di hadapan mereka ketika dia masuk Islam, dia bahkan bisa naik ke atas Ka'bah, yang mana di atas Ka'bah pimpinan Quraisy saja nggak pernah naik di sana. Jadi luar biasa Allah angkat derajatnya Bilal bin Rabah ketika masuk Islam. Bahkan Sayyidina Abu Bakar ketika berada di Madinah, beliau katakan, Bilal Sayyid sudah tidak lagi dipanggil Bilal budak kami, Bilal Sayyid kami, orang terhormat gitu ya, pimpinan kami, karena memang dia mendapatkan kemuliaan istimewa di hadapan Rasulullah. Sampai nanti kisahnya masuk Islamnya Hindun, masuk Islamnya Ikrimah, masuk Islamnya Safwan, insya Allah satu-satu mereka nanti dimaafkan oleh Nabi dan masuk Islam. Insya Allah kita lanjut pertemuan berikutnya.